Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bunda Dr. Titin Setiartin Ruslan, Dokteranda Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah pragmatik, serta teman-teman yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 pragmatik yang beranggotakan saya sendiri Rida Amalia dengan NPM akhir 076, ada Salwa Sania Adawiyah dengan NPM akhir 059, ada Delam Nurparida dengan NPM akhir 067, serta ada Najlin Anesya Gardes dengan NPM akhir 056. Di sini, kelompok kami akan memaparkan materi mengenai unsur-unsur tindak tutur. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ke pemaparan materi. Untuk para pemateri, disilahkan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi yang pertama, mengenai pengertian tindak tutur. Tindak tutur merupakan salah satu cabang dari pragmatik. Tindak tutur bisa disebut juga sebagai speech aid, suatu tuturan yang seringkali tidak hanya sebatas pelafalan dari rangkaian kata-kata maupun struktur bahasa, tetapi juga suatu tindakan atau perbuatan atas tuturan yang diucapkan. Ada juga beberapa pendapat para ahli. Yang pertama yaitu Searle tahun 1979 berpendapat bahwa tindak tutur merupakan suatu unit dasar bahasa yang digunakan untuk mengekspresikan makna. Sebuah tuturan yang mengekspresikan sebuah maksud. Tindak tutur dapat berupa kalimat, frasa, ataupun kata. Dan yang kedua, menurut pendapat Yule 2006, berpendapat bahwa tindak tutur ialah suatu tindakan yang dilakukan melalui tuturan. Pada saat penutur mengujarkan suatu tuturan secara tidak langsung, maka penutur tersebut dapat dikatakan telah melakukan 3 jenis tindakan. Dan menurut J.L. Austin, menyatakan bahwa secara pragmatis setidak-tidaknya ada 3 jenis tindakan yang dapat diwujudkan oleh seorang penutur dalam melakukan tindak tutur, yakni tindak tutur lokasi, tindak tutur ilokasi, dan tindak tutur perlokusi. Nah, dari ketiga pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak tutur adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang yang mengujarkan sebuah tuturan, bisa dikatakan sebagai melakukan tindakan di samping mengucapkan tuturan tersebut. Dikatakan tindak tutur karena ada seseorang yang menuturkan sebuah tuturan. Dalam tuturan, terkadang penutur mengucapkan tuturan tidak sesuai dengan maksud yang diinginkan, dan yang demikian ini disebut dengan tindak tutur tidak langsung atau tidak literal. Mengapa tindak tutur menjadi fokus dalam kajian bahasa dan komunikasi? Karena tindak tutur merupakan tindakan yang dilakukan melalui bahasa. Ini bukan hanya sekedar mengucapkan kata-kata, tetapi juga melibatkan maksud, tujuan, dan efek yang diinginkan dicapai oleh penutur terhadap mitra tutur. Pentingnya tindak tutur dalam komunikasi yang pertama yaitu memahami makna yang lebih dalam, yang kedua membangun hubungan sosial yang efektif, dan yang ketiga keterampilan berbahasa. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi mengenai unsur-unsur tindak tutur. Nah, unsur-unsur tindak tutur ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada tindak tutur lokusi, yang kedua, ada tindak tutur ilokusi, dan yang ketiga, ada tindak tutur perlokusi. Yang pertama itu ada tindak lokusi. Nah, tindak lokusi ini merupakan tindak tutur yang menyatakan sesuatu. Cair dan Agustin mengatakan tindak tutur lokusi merupakan jenis tindak tutur yang menyatakan sesuatu dalam arti berkata, atau tindak tutur dalam bentuk kalimat yang bermakna dan dapat dipahami. Yang kedua, ada tindak tutur ilokusi. Nah, Nadar mengatakan ilokusi adalah tindakan apa yang ingin disampaikan oleh penuturnya pada waktu menuturkan sesuatu dan dapat merupakan tindakan menyatakan seperti meminta maaf, memerintah, meminta, dan lain sebagainya. Scarlett menggolongkan tindak tutur ke dalam 5 macam. Yang pertama
Ada tindak tutur asertif digunakan untuk mendeskripsikan pernyataan. Selain itu, tindak tutur asertif mengikat penutur pada kebenaran atas hal yang dikatakannya. Yang kedua, tindak tutur direktif merupakan tindak tutur yang bermaksud mempengaruhi mitra tutur untuk melakukan sesuatu. Sekian pematerian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Yang selanjutnya yaitu materi lanjutan dari jenis-jenis tindak ilokusi. Yang selanjutnya ada poin 3 yaitu tindak tutur komisif. Tindak tutur komisif merupakan tindak tutur yang menuntut komitmen penutur pada tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Tindak tutur ini menyatakan apa saja yang dimaksud oleh si penutur. Adapun jenis tindak ilokusi yang termasuk kategori komisif antara lain ada promising, vowing, offering, contract, undertake, dan threaten. Jenis-jenis tersebut menyatakan fungsinya masing-masing. Adapun jenis berdasarkan fungsi dalam tindak tutur ilokusi berkategori asertif lainnya. Ada yang pertama fungsi berjanji atau promise, fungsi berikrar atau vowing, dan fungsi menawarkan atau offering. Yang selanjutnya ada tindak tutur ekspresif. Tindak tutur ekspresif yang berfungsi untuk mengutarakan sikap perasaan penutur terhadap keadaan yang tersirat dalam ilokusi. Tindak tutur ekspresif menekankan sebuah sikap penutur kepada lawan penutur, namun tidak melibatkan unsur kepuasan, semata-mata hanya mengekspresikan perasaan penutur terhadap suatu keadaan. Adapun jenis yang termasuk tindak ilokusi ekspresif antara lain ada thanking, congratulating, pardoning, blaming, praising, dan condoling. Jenis-jenis tersebut menyatakan fungsinya masing-masing. Adapun jenis berdasarkan fungsi dalam tindak tutur ilokusi berkategori asertif antara lain ada fungsi berterima kasih, fungsi memberi selamat, fungsi meminta maaf, fungsi menyalahkan, fungsi memuji, dan fungsi menyatakan turut berduka cita. Yang selanjutnya, dari jenis-jenis tindak ilokusi ada tindak tutur deklaratif. Black mengemukakan bahwa tindak tutur deklarasi atau deklaratif merupakan salah satu kategori dari tindak tutur ilokusi yang unik. Tindak tutur ini melembaga dalam masyarakat. Tindak tutur deklaratif merupakan tindak tutur yang digunakan untuk menyatakan perubahan realitas status sosial yang menurut isi tuturan yang dinyatakan penutur kepada mitra tutur yang menjadi sasaran ilokusi. Jenis tindak tutur ini mengubah dunia melalui tuturan. Adapun jenis tindak ilokusi yang termasuk kategori deklarasi antara lain ada resigning, dismissing, questioning, naming, excommunication, affronting, dan sentencing. Adapun jenis berdasarkan fungsi dalam tindak tutur ilokusi berdasarkan kategori asertif antara lain ada fungsi pengunduran diri, fungsi membubarkan, fungsi membaptis, dan fungsi menamakan, fungsi pertunjukan, dan fungsi menghukum. Yang selanjutnya ada tindak perlokusi. Tindak perlokusi adalah konsep dalam pragmatik yang merujuk pada efek atau dampak yang ditimbulkan oleh suatu ucapan terhadap pendengar. Menurut Sujadi 2006, tindak perlokusi mencakup hasil dari komunikasi yang dapat mempengaruhi sikap atau perilaku seseorang. Misalnya, ketika seseorang mengungkapkan permintaan, respon dari pendengar menunjukkan bagaimana ucapan tersebut berhasil mempengaruhi mereka. Widyarmarta tahun 1997 menambahkan bahwa tindak perlokusi berhubungan dengan reaksi yang muncul setelah ucapan disampaikan. Efek ini bisa berupa perubahan emosi, tindakan, atau sikap pendengar. Ucapan yang diucapkan tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menciptakan momen interaksi yang berdampak. Dalam hal ini, juga menekankan pentingnya tindak perlokusi dalam konteks tujuan komunikasi. Ucapan yang diucapkan dapat memicu reaksi dari si pendengar, baik yang diinginkan maupun tidak. Ini menunjukkan bahwa bahasa berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi orang lain, menjadikannya bukan sekedar media informasi tetapi juga
sarana untuk membentuk interaksi sosial. Berdasarkan pendapat yang telah disampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa tindak perlokusi sangat penting dalam komunikasi, karena ucapan dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendengar dan situasi sosial. Sebagai contoh, untuk kalimat contoh yang pertama ada "saya berharap kamu bisa datang ke acara ulang tahun saya". Untuk contoh yang kedua ada kalimat "saya sangat takut jika tidak segera meninggalkan tempat ini". Kalimat 1 dan 2 diutarakan oleh penutur tidak hanya menyampaikan harapan, tetapi juga berfungsi untuk mendorong pendengar agar merasa terdorong untuk hadir di acara tersebut, serta menunjukkan kekhawatiran penutur yang dapat memicu reaksi dari pendengar untuk segera bertindak. Tindak perlokusi di sini ialah memberikan dorongan untuk bertindak cepat berdasarkan rasa takut yang diungkapkan dan pengaruh emosional yang dapat memotivasi pendengar untuk datang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada pemateri yang selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator untuk kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu hubungan antara tindak lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Tindak tutur memiliki 3 unsur, yaitu tindak lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Ketiga unsur ini dikenalkan oleh J.L. Austin. Ketiga unsur ini saling berkaitan dalam interaksi bahasa. Yang pertama, tindak lokusi. Tindak lokusi merupakan dasar dari tindak ilokusi dan perlokusi. Jika tidak ada tindak lokusi, maka tidak ada ujaran yang dapat dianalisis untuk tindak ilokusi maupun perlokusi. Selanjutnya, tindak ilokusi. Tindak ilokusi menggunakan tindak lokusi untuk mencapai tujuannya dengan menggunakan kalimat tertentu. Misalnya, seorang penutur memberikan tindakan seperti memberi perintah, permintaan, dan berjanji. Sedangkan tindak perlokusi lebih mengacu kepada efek dari suatu tindak tutur. Bagaimana pendengar bereaksi atau bertindak setelah mendengarkan ujaran tersebut. Selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh dari hubungan antara tindak lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Misalnya, Putri sebagai penutur meminta tolong kepada Putra sebagai pendengar untuk mematikan lampu. Menggunakan kalimat, tolong matikan lampu. Nah, dalam kalimat tersebut terdapat tindak lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Tindak lokusi yang pertama yaitu kalimat itu menyatakan sesuatu, yaitu perintah Putri kepada Putra sebagai pendengar untuk mematikan lampu. Selanjutnya, tindak ilokusinya yaitu Putri sebagai penutur membuat permintaan atau perintah kepada Putra sebagai pendengar untuk mematikan lampu. Sedangkan tindak perlokusinya yaitu efek dari pendengar yaitu Putra akan segera bergegas untuk mematikan lampu karena merasa permintaan tersebut harus segera dipenuhi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada para pemateri yang telah memaparkan materinya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyimak pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.